terpisah sama yang lain. Akhirnya ya udah bunyi. Typing lain kayak Raja Ampat dan lain-lain. Nah itu masukan kamu apa yang perlu ditingkatin biar bisa sejajar gitu? Oh, yang pasti awareness-nya sih. Karena kalau misalnya dilihat tadi dari drone ya, dari atas nggak kalah cantik kan sama Raja Ampat. Kaimana juga punya pemandangan yang luar biasa bagus gitu. Cuma kan orang nggak tahu gitu karena yang dipromosikan sama diver dan influencer kan pasti Raja Ampat gitu. Nah makanya aku langsung bikin dokumenter pendeknya supaya orang bisa langsung tahu Kaimana tuh di mana gitu dan seperti apa, karena biasanya orang taunya Kaimana itu senja di Kaimana karena ada lagunya dulu kan, tapi kan itu lagunya zaman dulu banget. Kayaknya millennials dan Gen Z kayak kurang terpapar sama lagu itu gitu. Jadi yang menurut aku awareness-nya sih dari pemerintah daerahnya juga perlu banget meningkatkan awareness, mungkin bisa bekerja sama dengan key opinion leader yang bisa berkunjung ke sana dan memposting soal Kaimana, karena kan ya harus memanfaatkan kemajuan teknologi ya, sosmed, TikTok, semua mempromosikan itu lewat sosial media gitu. Makanya ini juga tayangnya di YouTube kan, dokumenter pendeknya, dan footage pendeknya akan tayang juga di Instagram aku, di TikTok aku, supaya orang ngelihat Kaimana tuh seperti apa sih gitu. Ada tantangan seperti apa sih Mbak, tantangan produksi yang Mbak hadapi? Tantangannya udah pasti kita tuh nggak bisa ngebaca alam ya, kita nggak bisa ngebaca kita turun dapat footage atau enggak. Oh, kita turun dapat footage atau enggak gitu. Kayak misalnya kita turun di Teluk, visibility-nya itu mungkin nggak sejernih kalau kita turun di dive spot lain karena kan itu Teluk gitu ya. Dan di Teluk itu kan bener-bener nggak ada meeting pointnya karena benar-benar turun biru semua gitu. Jadi harus hati-hati, takutnya hilang gitu. Harus benar-benar ngejaga tim, harus nggak boleh pisah sama tim. Karena jujur ada kejadian lucu banget di si Teluk Becari itu. Saking aku semangatnya pengen ngambil footage lumba-lumba karena aku pegang kamera juga. Aku akhirnya berenang ngikutin lumba-lumbanya karena visibility-nya itu cuma 5 meter. Jadi pas nengok tim aku udah mana tim aku gitu. Loh, untungnya ada satu dive buddy aku, Ibu Meizani, yang ngikutin aku karena dia udah ngeliat, wah Prilly udah berenang ngikutin lumba-lumba nih, kalau nggak diikutin hilang. Akhirnya dia ngikutin aku, cuma kita berdua jadi terpisah sama yang lain. Akhirnya ya udah bunyiin kentongan gitu kayak kita punya tongkat untuk bunyiin tabung diving kita sampai tim kita nyariin kita gitu. Untungnya kita berdua udah rescue diver, jadi kita tahu kalau kita pisah dari rombongan gimana gitu. Nah itu tuh tantangannya kalau di alam ya, benar-benar kita nggak bisa baca alam itu seperti apa. Terus juga kayak misalnya di tengah hutan terus tiba-tiba saya pengen buang air itu saya harus buang air di hutan. Jadi ya ngerasain lah pengalaman lucu kayak gitu ya, kayak aduh udah kebelet banget tapi ya gimana lagi di hutan, ya udah jadi bolang deh, buang air di hutan, gali dulu ngalamin gitu. Bilasnya di air laut mau gimana gitu ya. Itu jadi pengalaman yang luar biasa banget sih. Terus bangun harus jam 4 pagi untuk kita dapat ngelihat burung gitu, karena burung ada ya di bener-bener dini hari banget. Terus nggak ada sinyal pastinya kalau kita lagi di tengah-tengah situ. Ya itu tantangannya luar biasa, tapi itulah pengalaman yang nggak terlupakan. Kenapa akhirnya film dokumenter pendek yang menjadi pilihan untuk produksi terkait dengan film dan bagaimana sih Mbak melihat minat